Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat SIBCCK. Bertemu lagi kita di ibadah online pada hari ini. Terima kasih atas kesetiaan kita pada setiap hari Minggu kita berkumpul bersama keluarga dan juga teman serumah untuk mengikuti ibadah kita pada hari ini. Biarlah kita diberkati sepanjang musim PKP ataupun fase 1 ini, walaupun berada di rumah, kita tetap semangat untuk mengikuti ibadah kita secara online, oke? Dan sebelum itu saya juga ingin welcome kepada mereka mungkin yang pertama kali mengikuti ibadah online SIBCCK. Mungkin ada say hi di ruangan chat ataupun chat beritahu kami di ruangan chat box. Yes, saya pertama kali mengikuti ibadah SIBCCK pada hari ini. Dan juga kami ingin mendorong Anda untuk mengisi borang jemaat baru yang Anda boleh dapatkan di ruangan description di bawah ataupun di ruangan chat box. Nanti akan ada tim yang akan share link, alright? Dan jika ini adalah tempat Anda untuk bertumbuh dan melayani bersama-sama, we welcome you to this family. Dan pada saat ini, mari kita semua bangkit berdiri dan kita mau berdoa sebelum kita mau memuji, menyembah Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan sebentar nanti. Dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita semua tunduk kepala dan berdoa. Haleluya Bapa kami surga, Bapa kami mengucap syukur karena pada pagi hari ini ya Tuhan kami diberi kesempatan, kami diberi peluang untuk bangun dengan semangat yang baru yang Kau berikan kepada kami ya Bapa. Bapa ya Tuhan, terima kasih atas penjagaan-Mu ya Tuhan sepanjang hidup kami, bahkan sepanjang minggu ini ya Bapa. Engkau telah menjaga kami dengan baik ya Bapa, dari segi keselamatan, kesehatan kami, dan apapun aktiviti yang kami lakukan, Engkau telah menjaga kami dan memelihara kami dengan baik ya Bapa. Haleluya Bapa kami di surga, pada saat ini kami mau menyerahkan ya Tuhan setiap ibadah pada hari ini yang akan dijalankan, dan juga menyerahkan praise and worship, khotbah, dan juga info mingguan yang akan disampaikan nanti ya Bapa. Kami serahkan setiap bahagian ini ke dalam tangan-Mu, agar setiap mereka yang terlibat akan mereka diberkati, diurapi ya Bapa, agar mereka melayani sesuai dengan visi dan misi yang telah Engkau letakkan di dalam hati mereka ya Bapa. Bapa ya Tuhan, pada saat ini kami juga mau berdoa bagi kami sebagai jemaat yang mendengarkan firman-Mu, yang memuji dan menyembah Tuhan daripada rumah dimanapun kami berada bersama kami bersama dengan keluarga ataupun teman serumah kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, agar kami persiapkan hati kami ya Tuhan untuk beribadah pada hari ini, agar kami dapat menerima berkat daripada hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu nanti, dan juga kami dapat memuji dan menyembah Tuhan dengan hati yang benar-benar tertuju kepada Engkau ya Bapa, hati yang mau belajar juga ya Tuhan tentang firman-Mu ya Tuhan, agar kami dapat mengaplikasikan firman-Mu ini ke dalam hidup kami ya Bapa, dan agar kami menjadi kami boleh add value ataupun menambah nilai kepada orang lain melalui berita tentang kasih-Mu ya Bapa. Haleluya Bapa kami di surga, kami juga mau berdoa. Mungkin ada jemaat kami yang sedang sakit ya Tuhan, ataupun sedang kuarantin ya Bapa. Karena kami percaya ya Tuhan, banyak penyakit yang sedang ada ya Tuhan. Pada saat ini kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu, karena Engkaulah Tuhan yang menyembuhkan, Engkaulah sumber kesembuhan kami ya Bapa. Bapa, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu, agar kami percaya Tuhan Engkau akan menyembuhkan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus mereka akan disembuhkan ya Tuhan. Haleluya Bapa, agar mereka diberi kekuatan juga ya Tuhan. Engkau beri mereka kekuatan agar mereka dapat melalui fasa-fasa ini dengan baik, dan juga dengan hati dan pikiran yang tenang ya Bapa. Dan Bapa juga kami mau serahkan bagi mereka yang mungkin bergumul ataupun melalui saat-saat berduka cita ataupun sukar pada saat ini ya Bapa. Bapa, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Engkau jamah ya Tuhan mereka, agar mereka mendapat hikmat dan kebijaksanaan bagaimana mereka dapat melalui fasa ini ya Tuhan. Engkau tunjukkanlah mereka ya Tuhan jalan di mana mereka perlu ikut ya Bapa. Kami juga serahkan mereka agar mereka diberi kekuatan ya Tuhan. Engkau jamah mereka ya Tuhan, Engkau beri mereka kekuatan ya Tuhan. Karena kami percaya di dalam Engkau lah sumber pengharapan dan kekuatan kami, dan tidak ada yang mustahil ya Bapa. Tidak ada yang mustahil dalam Engkau.
Bapa ya Tuhan, pada saat ini kami ucap syukur karena kami diberi kesempatan untuk beribadah sekali lagi ya Bapa, dan kami serahkan semua pelayanan pada hari ini ke dalam tangan-Mu, dan kami mau buka ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, dan semua anak Tuhan yang percaya katakan amin. Haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan kita, dan mari kita terus berdiri dan memuji dan menyembah Tuhan. Shalom, selamat pagi semua. Saya harap kita semua dalam keadaan yang sehat, dengan kondisi hati yang siap untuk memuji Tuhan. Amin, haleluya. Mari kita naikkan pujian ini bersorak, karena Dia adalah batu karang kita yang teguh, kota dan perisai yang melindungi kita, penyelamat yang bangkit dan hidup. Mari kita naikkan pujian ini. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa, bersorak, nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Kau Yesus batu penjuru, dari mula keselamatanku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa, bersorak, nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Yesus, Yesus, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gunung pertahanan. Yesus Tuhan,
Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gunung pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak masyurkan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gunung pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita teruskan pujian kita. Saudara, walaupun dunia akan lenyap atau bumi tidak akan lagi berputar, namun kita percaya Kristus tetap akan ada. Nah, Dia yang berjaya, Dia akan berkuasa untuk selamanya. Amin. Dan kita teruskan pujian kita. Jikalau dunia lenyap atau bumi pun tak lagi berputar, Kau akan tetap ada, berjaya dan berkuasa selamanya. Hey. Dan jika kau berdiri di sisiku, siapa yang ku akan takut? Gadamu dan tongkatmu, itu yang menemani setiap langkahku. Kau gembalaku, pelindungku, dalam setiap bagian di hidupku. Kau ku sanjung, hadiratmu selalu ada nyata di setiap langkahku. Jikalau dunia lenyap atau bumi pun tak lagi berputar, Kau akan tetap ada, berjaya dan berkuasa selamanya. Kau gembalaku, pelindungku, dalam setiap bagian di hidupku. Kau ku sanjung, hadiratmu selalu ada nyata. Kau gembalaku, pelindungku, dalam setiap bagian di hidupku. Kau ku sanjung, hadiratmu selalu ada nyata di setiap langkahku. Kau gembalaku, pelindungku, dalam setiap bagian di hidupku. Kau ku sanjung, hadiratmu selalu ada nyata. Kau gembalaku, pelindungku, dalam setiap bagian di hidupku. Kau ku sanjung,
Hadiratmu selalu ada nyata di setiap langkah, 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 di setiap langkahku, di setiap langkahku. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita naikkan lagu penyembahan ini, Yesus Kuperlukan. Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Mari kita naikkan pujian Yesus yang kuperlukan. Dia yang memerlukan Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalammu. Yesus, hanya kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain kau, Yesus. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalammu. Yesus, hanya kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain kau, Yesus. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya kau Yesus yang ku andalkan. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya kau Yesus yang ku andalkan. Hanya kau Yesus yang ku andalkan. Yesus, hanya kau yang ku percaya, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya kau yang ku percaya
setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Oh. Shalom dan selamat pagi. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena kita dapat berkumpul atau bertemu pada pagi hari ini. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa dahulu. Bapa di surga, kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan karena kebaikan, kemurahan-Mu Tuhan yang sentiasa memimpin, menyertai dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur karena pada pagi hari ini Tuhan kami dapat berkumpul atau bertemu dalam ibadah secara Zoom pada pagi hari ini. Bukan dengan kekuatan kami, tapi karena kasih dan anugerah Tuhan yang sentiasa memimpin, menyertai dan melindungi kami hingga kami dapat berkumpul pada pagi hari ini. Bapa di surga, sebelum kami mendengar firman-Mu Tuhan, terlebih dahulu kami serahkan ruang ini ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau yang terus memimpin, menyertai dalam sepanjang pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Apapun kuasa kegelapan, roh jahat dan coba mengganggu dalam pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini, di dalam Yesus kami thinking keluar. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang tetap memimpin, menyertai sepanjang pemberitaan firman-Mu dari permulaan, pertengahan hingga selesainya. Dan biarlah kami semua yang mendengarnya Tuhan akan diberkati lewat firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom. Pada pagi hari ini firman Tuhan yang saya bawa pada pagi hari ini bertemakan kemerdekaan rohani. Mari kita lihat dalam firman Tuhan dalam Galatia pasal 5 ayat 13. Galatia pasal 5 ayat 13 berkata, "Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih." Dan mari kita lihat juga dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 16. "Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah." Percaya kepada Kristus merupakan anugerah yang terbesar bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Sebab selain beroleh penyertaan Tuhan di bumi, bahkan kita juga beroleh kehidupan yang kekal yang telah dijanjikan oleh Tuhan kepada kita, setiap manusia yang percaya kepadanya. Tentu saja penyertaan yang dimaksudkan adalah dari Roh Kudus yang akan membimbing kita kepada kedewasaan rohani dan serupa dengan Kristus. Memang ketika kita menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak secara langsungnya mengalami kemerdekaan rohani. Sebab kita akan mengalami proses demi proses dan tahap pada pengenalan Kristus. Dan seorang yang percaya itu, ia akan mengalami proses perlahan-lahan dan akan mengalami pertumbuhan dan kemerdekaan rohani yang sejati. Maksud kemerdekaan rohani adalah seorang yang percaya kepada Kristus dengan kesungguhan hati dan mengalami atau hidup merdeka di dalam Kristus. Makna dari kemerdekaan rohani adalah yang pertama, bebas dari keinginan dunia. Sebab selama ini kita sentiasa menuruti keinginan dunia, sehingga itu akan mengikatkan kita kepada dosa. Maksud dari keinginan dunia
yang selama ini mengikat dan membawa kita kepada kebinasaan yang kekal. Dan pada dasarnya manusia telah jatuh ke dalam dosa dan hidup di bawah kuasa dosa. Tidak ada kelepasan dan pembebasan dari seseorang untuk terlepas dari keinginan dunia yang mengikat dan menuju kepada kebinasaan yang kekal. Bahkan dengan perbuatan baik pun itu tidak akan mampu membayar atau menebus dosa kita. Sebab meskipun seorang itu berusaha untuk melakukan perbuatan baik, itu tidak dapat menutupi perbuatan dosanya. Berapa banyak pun perbuatan baik yang kita harus lakukan setiap hari, apakah itu akan dapat menebusnya? Tentu tidak dapat menebusnya. Belum lagi dikira dosa masa yang lalu yang belum terbayar, ditambah lagi dengan perbuatan dosa yang dilakukan kita setiap hari. Sekalipun seseorang itu berbuat baik dan komitmennya untuk membayar dosanya pastilah gagal. Bahkan dengan meningkatkan perbuatan baiknya pun itu tidak dapat menebus dosa kita. Tetapi ada seorang pribadi yang dapat menebus kita, dan kita bersyukur karena ada seorang yang sanggup mati di kayu salib untuk menebus kita, yaitu Yesus Tuhan. Dia mati di kayu salib dan dialah Yesus anak Allah dan Raja kekal. Dalam Filipi pasal 2 ayat 5 hingga 8 berkata, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan dia mati di kayu salib." Dengan pengorbanan Yesus, manusia terbebas dari hukuman kekal dan keterikatan dosa. Dalam Yohanes 8 ayat 31 hingga 32 juga berkata, "Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, 'Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu.'" Jadi arti benar-benar merdeka berarti bebas dari keinginan dosa, di mana dahulu kita yang belum percaya menjadi hamba dosa, kini oleh Kristus kita menjadi bebas dari dunia atau dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Namun bukan berarti karena kita sudah dibebaskan dari keinginan dunia dan hukuman dosa, bukan bermaksud kita sebebasnya untuk melakukan dalam dosa. Dalam Galatia pasal 5 ayat 13 berkata, "Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih." Mari kita harus berjuang, karena keinginan dunia ini dia tetap mengikat kita. Tetapi mari kita terus memperjuangkan kemerdekaan rohani yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita secara pribadi. Ibrani pasal 12 ayat 1 berkata, "Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita." Maksud kemerdekaan rohani yang kedua yaitu menghancurkan tembok pertumbuhan iman. Kita lihat bahwa
Penjara tidak seharusnya berbentuk secara fisik, tetapi orang dapat menciptakan penjara atau tembok yang menghambat pertumbuhan imannya bagi dirinya sendiri, yaitu terbuat daripada perbuatan dosa. Namun dengan kehadiran Tuhan Yesus datang ke dunia, mengambil rupa manusia dan Dia merendahkan diri dan menjadi manusia untuk menggantikan kita. Dia sanggup mati di kayu salib dan menebus dosa kita sebagai anak-anaknya. Dengan kematian Tuhan Yesus di kayu salib, darahnya mengalir dan menebus dosa-dosa kita. Dialah pahlawan satu-satunya yang memberikan nyawanya untuk membayar lunas dosa manusia dengan darahnya yang sangat mahal. Sungguh besar kasih-Nya sehingga kita dapat merdeka di dalam Kristus, yakni hidup tidak dikuasai dosa dan bertujuan untuk selalu mempermuliakan Tuhan. Kristus telah memerdekakan kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya, sehingga maut dan dosa tidak lagi berkuasa atas anak-anaknya. Namun kita juga perlu menjaga kemerdekaan rohani melalui kesetiaan kita tetap beribadah kepadanya, dan marilah kita tetap percaya kepadanya dan melakukan perbuatan baik agar dunia melihat Kristus di dalam kita. Kita akan gagal jika kita menyia-nyiakan kemerdekaan rohani dengan hidup dengan menurut keinginan daging, apatah lagi bila kita murtad. Karena itu, rayakanlah kemerdekaan rohani saudara dengan hidup merdeka di dalam Kristus, dengan tidak dikuasai lagi oleh dosa, melainkan hidup seturut kehendak-Nya. Inilah yang seharusnya yang kita tangkapi dengan serius dan perhatian kita sebagai orang percaya. Yakin hidup dan melakukan kehendak Tuhan, maka kemerdekaanlah yang kita rayakan. Yang ketiga, pertahankan kemerdekaan yang Tuhan berikan. Kemerdekaan yang terjadi dalam kehidupan kita merupakan anugerah Tuhan yang besar. Kita sudah bebas dari penjajahan dosa. Pembebasan yang kita perolehi merupakan karya Tuhan Yesus melalui kematiannya dan kebangkitannya. Itu sangat mahal harganya, seharga dengan darah yang tertumpah dari tubuh Tuhan Yesus. Kemerdekaan yang diberikan oleh Kristus harus kita pertahankan. Kemerdekaan yang kita alami harus terwujud nyata dalam kehidupan kita setiap hari. Kemerdekaan membutuhkan pertobatan yang sungguh-sungguh. Dosa dan kejahatan tidak lagi menjejah kehidupan kita. Merdeka bukan berarti bebas berbuat dosa, tetapi kita harus merdeka di dalam kebenaran, dan kebenaran itulah yang memerdekakan kita. Dan kebenaran itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Rasul Paulus mengatakan dalam Roma pasal 6 ayat 17 hingga 18 berkata, "Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah dituluskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran." Oleh sebab itu, marilah kita pertahankan kemerdekaan itu dengan mengisi kemerdekaan itu dengan melayani sesama dengan penuh kasih Tuhan Yesus. Kita membawa kesan kepada masyarakat yang ada di sekitar kita yang masih terbelenggu dijajah oleh dosa dan masalah hidup. Itulah kerinduan Tuhan Yesus bagi kita untuk menjadi berkat bagi sesama kita, supaya kita tetap mempertahankan kemerdekaan rohani
yang sejati yang Tuhan berikan kepada kita, setiap orang yang percaya kepadanya. Kesimpulannya, kita sudah belajar ada 3 hal yang perlu kita lakukan untuk merayakan kemerdekaan rohani, yaitu yang pertama, bebas dari keinginan dunia. Yang kedua, menghancurkan tembok pertumbuhan iman. Dan yang ketiga, pertahankan kemerdekaan yang Tuhan berikan. Dalam Galatia pasal 5 ayat 13 berkata, "Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain." Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih lewat firman-Mu pada pagi hari ini yang mengajarkan kami untuk kami tetap mempertahankan kemerdekaan rohani yang sejati yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami secara pribadi. Lewat firman-Mu pada pagi hari ini, itu yang tetap meneguhkan iman percaya kami dalam setiap apapun yang kami terlakukan Tuhan. Kami tidak akan mudah tergoncang atau terpedaya dengan keinginan dunia ini, tetapi kami tetap mempertahankan kemerdekaan rohani ini Tuhan, supaya kemerdekaan ini Tuhan kami dapat pertahankan hingga ke akhir hayat kami, supaya dalam apapun yang setiasa yang kami lakukan setiap hari Tuhan, itu tidak akan menghambat hati kami dan bahkan tidak akan melemahkan pertumbuhan iman kami. Bahkan iman kami sentiasa dikuatkan, diteguhkan Tuhan. Kami berdoa secara khusus bagi keluarga besar ICBCCK Tuhan. Engkau melihat dalam situasi kami pada saat ini Tuhan. Memang kami sangat dalam pergumulan masalah yang kami hadapi semenjak COVID-19 yang sedang melanda di seluruh dunia, bahkan di negara kami Malaysia. Tuhan, kuatkan iman kami, teguhkan iman kami supaya kami tetap berjalan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Engkau juga memberkati keluarga besar ICBCCK Tuhan, supaya dalam apapun yang mereka lakukan, mereka tetap mempermulia meninggikan Tuhan. Berkati mereka dalam setiap kehidupan mereka, dalam keluarga mereka Tuhan, dalam pekerjaan mereka, dalam kesehatan mereka. Bahkan iman percaya mereka Tuhan Engkau kuatkan, Engkau teguhkan mereka Tuhan, supaya mereka tetap teguh dalam menghadapi situasi pada saat ini. Biarlah berkat penyertaan-Mu Tuhan yang tetap melindungi, menjaga umat-Mu Tuhan, secara khususnya bagi jemaat ICBCCK. Terima kasih Tuhan, firman-Mu Tuhan yang tetap berbicara dalam setiap kehidupan kami, dimanapun kami berada Tuhan, supaya kami tetap bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan sentiasa tetap melindungi dan menjaga kami. Terima kasih firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sangat memberkati kita pada pagi hari ini. Sekiranya Anda diberkati lewat firman Tuhan ini, Anda boleh sharekan berkat ini kepada teman-teman Anda yang mungkin belum lagi mengikuti kita pada pagi hari ini. Dan juga pada masa ini kita akan memberi yang terbaik untuk Tuhan, dan mari kita persiapkan hati kita untuk memberi yang terbaik, dan kita akan memberi secara atas talian. Anda boleh dapatkan nomor akaun gereja di ruangan description di bawah, ataupun akan ada tim yang akan share di dalam ruangan chat box. Anda boleh dapatkan di sana. Sambil itu kita akan melihat info-info penting sepanjang minggu ini. Jangan terlepas.
Begitulah info kita pada minggu ini. Sekiranya Anda terlepas mana-mana info, Anda boleh lihat semula ibadah ini ataupun akan ada video CCK News, yaitu info mingguan yang akan diupdate dari masa ke semasa. Selain itu, Anda boleh dapatkan buletin mingguan kita yang diupdate setiap minggu di ruangan description di bawah, ataupun akan ada tim yang akan share link buletin di ruangan chat box. Jadi jangan terlepas mana-mana info. Seterusnya, kita akan berdoa dan menutupi ibadah kita pada hari ini. Dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Dan mari kita semua tunduk kepala dan berdoa. Oh haleluya Bapa kami di surga, Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan karena atas pimpinanmu dan pemeliharaanmu pada pagi hari ini, sehingga kami dapat mengikuti ibadah kami dari awal hingga akhir ya Bapa, tanpa gangguan dan tanpa distraction. Dan kami dapat fokus ya Tuhan untuk memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-berkat yang telah Engkau sediakan kepada kami pada hari ini, dan kami dapat menerimanya Tuhan dengan baik, mengertinya dengan baik ya Bapa. Bapa, Kau pakailah kami ya Bapa, agar kami menjadi berkat buat ramai orang, agar kami dapat memberitakan berita baik ini kepada lebih ramai orang ya Bapa, dan lebih ramai jiwa yang akan terpanggil, lebih ramai jiwa yang akan menerima Engkau ya Tuhan sebagai juru selamat kami ya Bapa. Bapa ya Tuhan, kami serahkan ya Tuhan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Engkau urapi Tuhan setiap anak-anak-Mu yang sudah terlibat. Engkau pakai mereka agar mereka terus menjadi berkat, agar mereka terus dijamah Tuhan, melalui apapun teknologi yang ada sekarang. Mereka terus diguna pakai untuk menjadi saluran berkat buat ramai orang ya Bapa. Bapa ya Tuhan, kami ucap syukur pada saat ini karena kami sudah selesai beribadah pada pagi hari ini. Kau terus pegang dan terus jamah Tuhan setiap hati anak-anak-Mu ini, agar kami sentiasa punya semangat untuk beribadah bersama-sama dengan keluarga besar di SIBCC Kenya Bapa. Bapa ya Tuhan, kami ucap syukur dan kami serahkan semua aktiviti yang akan dilakukan pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya Engkau yang memelihara kami dari segi apapun aktiviti yang akan kami lakukan pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan kami tutup ibadah kami pada hari ini, dan kami akan berjumpa pada minggu hadapan pada hari waktu yang sama. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Terima kasih untuk kesetiaan Anda sehingga pada akhir ini, dan kita akan berjumpa pada minggu hadapan. Dan jangan lupa untuk share video ini dan juga subscribe kepada YouTube channel kita, oke? Bye-bye.